eh, punya tetangga yang non muslim. Iya. Ya kan dia punya piaraan anjing gitu. Kotorannya tuh suka bau banget. Saya udah tegur, sering saya tegur. Maaf Bu, itu kotoran anjingnya. Karena kan kandang anjingnya di belakang rumah saya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Baik, ya Siapa kita kawan-kawan yang punya ilmu, pengalaman sehingga selesai acara ini kita akan mengamalkannya nih. Satu tuh tadi tentang salam yang sempurnakan, jangan suka setengah-setengah. ya Pak Beni silakan Pak Beni Suhri, mic-nya dinyalakan. Assalamualaikum, Aa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau share aja, saya pernah Ya, ngalamin itu ada tetangga yang suka bagi-bagi makanan. Jadi ke anak saya kadang-kadang suka ngasih permen, coklat gitu. Itu ya Allah. Jadi ke sayanya pun alhamdulillah jadi ya buat motivasi saya juga gitu, Aa, untuk berbagi gitu. Ternyata orang lain itu lebih mungkin menurut ilmunya lebih dari saya suka berbagi kepada tetangga termasuk ke saya gitu, Aa. Itu ya itu mungkin walaupun hanya permen, coklat, satu karung begitu ya. satu karung, aduh, bisa dijual, Aa. Ya walaupun hal-hal yang kecil tetapi kerasa oleh kita ya dan tergugah kayak tadi mengucapkan salam. Baik Pak Beni, terima kasih. Ini di mana posisi nih? Di Depok, Aa. Di Depok. Terima kasih, kita bagi-bagi dikit-dikit ya. Ya, Monggo, ayo yang lain yang punya pengalaman bermakna yang bisa di-share sehingga sesudah pertemuan ini kita bisa melakukannya. Baik, selanjutnya ada Samsudin Sidik, silakan Pak Samsudin. Samsudin Sidik, silakan. Atau Pak Joko Said. Joko Said Damarjati, silakan mic-nya dinyalakan Pak. Kalau enggak Joko Sandoyo nih ya. Joko Handoyo. Joko Handoyo masuk. Pak Joko Said, Punya silakan Pak pengalaman Joko apa Said. Pak Joko Handoyo? Alhamdulillah, saya pensiun kira-kira sudah hampir 9 tahun, 7 tahun, maaf, 7 tahun, 65 pensiun. Nah, baru kerasa pembelajaran banyak, dari pengalaman waktu masih dinas sebagai PNS saya, sampai eselon 1. Jadi bagaimana pengaruh waktu dulu ini introspeksi diri, bagaimana pengaruh waktu jadi pejabat dan sebagainya sudah menjadi pensiun itu ternyata sangat sangat terasa untuk pembelajaran bagi saudara-saudara semuanya. Jadi waktu pada pensiun kita mencoba mendirikan suatu perusahaan konsultan. Ini pengalamannya. Lalu kita mendatangi para mantan pejabat yang dulu masih anak buah itu. Waduh, jadi tanggapannya banyak. Saya menaruh dari diri sendiri bahwa ya kalau mereka dulu merasa nggak enak, wah kita juga dibalasnya juga betul-betul sama, mungkin lebih itu. Tapi kalau waktu itu sedang pernah berbuat baik, juga balasannya begitu besar bagi kami gitu. Nah ini saya kira pembelajaran yang baik bagaimana pada waktu menjabat itu memang kita perlu sangat hati-hati menjaga hati, menjaga hubungan, menjaga persaudaraan atau persahabatan anak buah, terutama kita kan jadi bos waktu itu, Pak. Jadi merasakan kemudian datang sebagai orang yang memerlukan pada mantan anak buah yang jadi bos itu ya banyak yang stres juga, yang post power syndrome kan banyak. Nah ini saya kira untuk menghindari itu saya sekarang banyak belajar dari AA bagaimana menata hati dan sebagainya itu. Jadi dulu kita jadi bos ya, sekarang itu pensiun. Lalu anak buahnya dulu sekarang yang jadi bos. Kita harus datang ke sana. Waduh, bagi yang tidak paham episode mah berat itu. Padahal kan ada episode-episodenya ya kan. Nggak mungkin jadi bos seumur hidup. Orang kan sebel lihat kita jadi bos seumur hidup ya kan.
Benar itu Pak, post power syndrome ini ada cerita begini. Ada seseorang tuh anak-anak orang kaya ini jadi pramugari. Nah, sangat kurang belum begitu terdidik untuk bersikap bijak kepada khodimat yang bantunya. Nah, jadi kalau di rumah tuh nyuruhnya begitulah. Suatu saat khodimatnya ini pindah kerjanya ke yang lain dan tetap jadi pembantu. Nah, diongkosilah umroh naik kelas bisnis. Nah, ternyata itu yang jadi pramugari itu yang anak majikannya itu. Nah, sekarang harus melayani di kelas bisnis. Waduh, katanya itu berat. Tapi kenapa harus berat? Ya enggak, karena memang pekerjaannya. Nah, karena itulah yang bikin berat itu merasa diri lebih dari yang lain. Padahal kan kita dihormati orang lain bukan karena jabatan. Kita dihormati orang lain karena Allah aja nutupin aib dan dosa kita. Betul Mas Joko? Oke, betul. Terima kasih ya. Matur suwun ya, alhamdulillah. Ayo tuh Pak Joko tadi memberitahu, ayo berbuat baik dalam posisi apapun karena nanti akan kembali ke kita itu. Kalau kita suka nyakitin ya kita akan disakitin ya. Tapi ya memang harus ikhlas kalau berbuat baik itu. Monggo. Baik, berikutnya contoh lainnya. Bu Betty Trisna Gustina, silahkan Bu, mic-nya dinyalakan tanpa kamera. Silahkan Bu. Tadi bila sudah chatting tidak meminta kembalian gitu. Mungkin bisa disampaikan. Tidak meminta kembalian tergantung jumlah ya nggak? Oh iya. Silakan Bu Betty. Tapi kalau rela mah nggak usah hitung-hitungan jumlah banyak juga. Silakan. Baik, Pak Agus Riono, silakan mic-nya dinyalakan, Pak Agus Riono. Masya Allah, Ndud sudah standby. Ndud, maaf Ndud, disapa jarak jauh aja. Silakan Pak Agus. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih Agus Riono? Iya, alhamdulillah. Posisi di mana Mas Agus? Posisi di Tangerang, Siap. Ini kalau rambut model gini apa ini? Tentara apa nih kan? Polisi? Kan? Guru? Oh, guru olahraga biasanya gini rambut. Bahasa Inggris, Oh, guru bahasa Inggris. Oke, what are you doing, my friend? Sok, beritahu apa? Dan persiapan mau berangkat sekolah aja. Ya, beritahu apa kebaikan yang bisa kita tiru nih. Ini waktu pulang dari sekolah itu ada ibu-ibu motornya mogok gitu. Nah itu kita bantu bawa ke bengkel. Saya yang nuntun itu pas sudah selesai belum menyampaikan, Pak terima kasih banyak, benar-benar yang dari hati gitu. Masya Allah. Kalau pas di pinggir jalan kan ada yang mogok, ada yang ini. Coba kita berpikir apa yang bisa kita bantu gitu. Masya Allah. Dan bedakan rasanya orang berterima kasih itu ya. Diulang-ulang sampai bilang ke suaminya, Pak ini yang bantuin tadi dorongnya jauh, padahal juga nggak jauh banget sebenarnya. Masya Allah. Jadi kesimpulan apa nih? Kalau ada mobil mogok, motor mogok, truk mogok, setum mogok, doronglah gitu ya. Iya betul. Karena alhamdulillah pas waktu pulang kampung saya juga mobil rusak gitu. Itu alhamdulillah banyak sopir truk yang bantuin gitu. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Kan Allah melihat setiap kebaikan yang kita lakukan ya nggak? Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Dan Allah tahu tingkat keikhlasan kita. Makin ikhlas makin disukai Allah. Makanya kalau ingin banyak pertolongan Allah, nolonglah ya. Matur suwun Pak Agus. Salam sama. Ngajar sekarang apa? Untuk guru tetap masuk, alhamdulillah. Oh iya. Jaga tuh jangan sampai kurang tertib ya. Siap. Jazakallah khair ya. Thank you ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Faruk, come on. Siapa? Berikutnya Hamzan, silakan mic-nya dinyalakan, atau Zufar Kasih Mira.
Siapa yang duluan saja, silakan. Senang ya dengan berbagai ilmu, pengalaman dari berbagai teman-teman membuat kita semakin yakin bahwa tidak ada satupun kebaikan yang ikhlas yang disia-siakan. Monggo. Silakan Pak Hamzan. Pak Hamzan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bu. Baik Bu, silakan Bu. Ini saya punya pengalaman, punya tetangga yang non Muslim. Iya. Ya kan dia punya piaraan anjing gitu, kotorannya tuh suka bau banget. Saya udah tegur, sering saya tegur, maaf Bu, itu kotoran anjingnya, karena kan kandang anjingnya di belakang rumah saya, jadi itu bau banget. Saya sering banget tegur, tapi dianya cuek tuh, malah bilang kayak nggak terima gitu. Lama-lama saya agak kesel negornya gitu, besok-besoknya dia malah baik ke saya. Hampir setiap hari sering bagi makanan, sering bagi ikan, sering bagi sayuran, buah. Saya jadi malu sendiri sama sikap saya. Nah dari situ akhirnya saya jadi malu, jadi baik, jadi mulai mau negor, jadi mulai mau senyum sama dia. Jadi itu teguran buat saya sendiri bahwa sikap kita yang nggak baik itu dibalas baik, jadi buat contoh ke kita sendiri. Tuh, iya berarti kita udah tahu ilmunya ya. Idfa billati hiya ahsan, tolaklah keburukan dengan cara yang lebih baik. Gimana tapi jadi udah kurang bau sekarang itu, jadi harum malah. Alhamdulillah sih jadi lebih sering dibersihin gitu. Dan setiap pagi sering ketemu, jadi nyapa gitu. Tadinya saya agak sebel gitu, karena kenapa sih udah dibilangin kok dia kayak cuek gitu, kotorannya kan ganggu banget gitu di belakang rumah saya, karena kan deketan dapur, kalau saya masak tuh baunya itu ganggu banget. Tapi alhamdulillah sekarang sejak dia jadi baik, saya jadi malu sama diri sendiri. Akhirnya kita jadi baik, tetangga jadi baik walaupun beda agama, karena dia non Muslim. Iya, beda agama ya nggak apa-apa, harus baik kalau dengan tetangga, apalagi sedapur ya, belakangan dapur itu. Berarti beda rumah, cuman iya, dia di belakang gitu. Baik, jangan kalah kebaikannya dong ya. Terima kasih. Tuh, ada tetangga yang galak, kita kirimin terus makanan, ternyata jadi rubah baik hati ya. Uas Cikotok. Tuh ngacung terus. Makasih Bu, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pelajaran ya. Silakan. Silakan Pak Beni Firman atau Pak Uas, silakan. Uas Cikotok dulu tuh. Ada. Ya, silakan Pak Uas. Ya, terima kasih Pak Faruk waktunya. Saya tadi sempat ngeblank mengingat kebaikan-kebaikan orang yang pernah dilakukan kepada saya. Tapi saya maaf jadi ingat terbaik saya waktu itu saya pernah sakit. Pernah sakit ya. Sehingga saya tidak bisa sholat subuh berjamaah. Tapi tanpa saya terpikir, beliau langsung ngajak temennya, ngajak temennya langsung nengok saya. Di situ karena beliau itu orang nggak pernah pesantren, jadi dulunya juga backgroundnya dari agama ya kurang gitu. Tapi begitu akhlaknya baik, membuat saya terharu. Jadi, Masya Allah. Dan setelah saya sembuh, sering diajak beliau itu untuk yuk nengok orang sakit yuk katanya. Tetangga, jadi sekeliling masjid atau sekitaran kampung lah di Cikotok itu, yang jauh deket sampai pakai mobil juga pernah, pakai motor. Intinya nengok sakit. Masya Allah. Berkat beliau saya jadi hafal doa menjenguk orang sakit. Coba gimana doa menengok orang sakit, coba ajarin kami. Iya, betapa ya, walaupun ilmu agama. Meninggal, Oh, meninggal sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang sudah meninggal. Allahumma firlahu warhamhu. Beliau orang biasa, pengusaha, tapi akhlak begitu baik sehingga saya mohon maaf yang pegon pesantren, kalau ngelihat akhlaknya mungkin kalah.
Masya Allah. Jadi tahu fadilah orang menjenguk orang sakit itu asbab beliau sering mengajak saya untuk menjenguk orang sakit. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Amin ya Allah, amin ya Allah, Masya Allah. Juga ini mandala ala khairan walahu mislu ajri fa'ilihi. Jadi barang siapa yang memberikan contoh kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, dengan kebaikan beliau, akhlak sering menjenguk, kita mendengar, kita juga jadi ingin berbuat baik.